Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yela Deliana dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang aspek-aspek penting dalam perencanaan pendidikan. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan adalah salah satu sistem yang berada di lingkungan masyarakat yang merupakan institusi sosial untuk saling berinteraksi antara individu dengan masyarakat lainnya. Nah, interaksi yang terjadi antara masyarakat ini akan mempengaruhi sistem yang akan diterapkan. Adapun perencanaan merupakan suatu hal yang sangat penting karena akan menjadi penentu dan arah terhadap tujuan yang akan dicapai. Jadi dapat disimpulkan bahwa perencanaan pendidikan adalah suatu proses intelektual yang berkesinambungan dalam merumuskan, menganalisis, serta memutuskan keputusan yang akan diambil. Dan keputusan yang akan diambil ini harus memiliki konsistensi internal secara sistematis dengan keputusan yang lain, baik dalam bidang itu sendiri maupun bidang yang lainnya. Ada 4 aspek penting dalam perencanaan pendidikan. Yang pertama ada aspek demografis, aspek sosiologis, aspek ekonomis, dan aspek pedagogis. Secara etimologi atau kebahasaan, demografi berasal dari bahasa Latin. Demografi memiliki 2 kata, yaitu demo dan grafi. Demo yang artinya penduduk dan grafi yang artinya catatan atau pembahasan. Secara etimologi, demografi memiliki makna yaitu catatan atau bahasan tentang penduduk suatu daerah pada waktu tertentu. Aspek demografis adalah dasar dari perencanaan pendidikan karena perencanaan pendidikan yang dilakukan berdasarkan di mana tempat lembaga pendidikan itu berdiri. Contohnya seperti wilayah, cuaca, penduduk, kebutuhan penduduk, serta jangkauan wilayah yang ada. Adapun aspek demografis diantaranya yaitu perkembangan penduduk, perubahan penduduk terhadap pendidikan, perkembangan penduduk terhadap pencapaian sarana siswa, pertumbuhan penduduk terhadap mutu pendidikan, pemerataan kesempatan belajar, serta jawaban perencana terhadap tantangan dinamika kependudukan. Yang berikutnya ada aspek sosiologis. Mengapa sih di dalam pendidikan harus terdapat aspek sosiologis? Oke, pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, maka dalam proses pendidikan pun akan melibatkan hubungan dan pergaulan sosial seperti pendidikan dengan anak didik, pendidik dengan pendidik, anak-anak dengan anak-anak, pegawai dengan pendidik maupun pegawai dengan anak-anak. Aspek sosiologis dalam perencanaan pendidikan meliputi aspirasi masyarakat terhadap pendidikan, pengaruh perencanaan pendidikan terhadap masyarakat, sanksi sosial yang berhubungan dengan pendidikan, serta pengaruh budaya dan tekanan-tekanan dari luar. Hal ini dapat melibatkan berbagai aspek seperti pengorganisasian, koordinasi, metode, prinsip dan teknik, administrasi, ekonomi, serta keuangan. Aspek ekonomis merujuk kepada elemen-elemen yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidup dan pengelolaan sumber daya untuk mencapai kesejahteraan. Ini mencangkup beberapa hal seperti produksi, distribusi, konsumsi barang dan jasa, serta interaksi antara individu dengan pasar. Ada 3 komponen utama dalam aspek ekonomis. Yang pertama yaitu kegiatan ekonomi, yang kedua data makroekonomi, dan yang ketiga ada kelayakan bisnis. Kegiatan ekonomi utama seringkali bersifat ekstraktif, memanfaatkan sumber daya alam, terutama di sektor pertanian. Ini menunjukkan bahwa pentingnya sektor primer di dalam perekonomian,
terutama di daerah-daerah yang masih bergantung kepada hasil alam. Aspek ekonomis juga mencakup data makroekonomi, seperti produk domestik bruto atau yang dapat disingkat sebagai PDB, kemudian inflasi dan tingkat pengangguran. Data ini sangat dibutuhkan karena untuk memahami kondisi ekonomi di suatu negara atau daerah. Yang terakhir ada kelayakan bisnis. Dalam konteks bisnis, aspek ekonomi sangat penting dalam menentukan kelayakan usaha. Hal ini melibatkan analisis biaya dan manfaat, serta efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Adapun aspek-aspek ekonomis meliputi permasalahan ekonomi, pendidikan sebagai kebijakan ekonomi, pemilihan alternatif alat-alat kebijakan ekonomi, keuntungan dan biaya, biaya pendidikan, kemudian pendidikan, perkembangan ekonomi, serta tujuan-tujuan lain pada kebijakan ekonomi. Terakhir ada aspek pedagogis. Aspek pedagogis dalam perencanaan pendidikan berkaitan dengan tugas pokok guru sebagai pengelola pembelajaran. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam aspek ini yaitu pendekatan perencanaan pendidikan. Pendekatan perencanaan pendidikan adalah titik tolak atau sudut pandang yang digunakan dalam proses pelaksanaan pendidikan. Jenis perencanaan pendidikan. Jenis perencanaan pendidikan. Perencanaan pembelajaran terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan menengah, dan perencanaan jangka pendek. Konsep perencanaan pendidikan. Konsep perencanaan pendidikan merupakan proses yang memungkinkan pemegang kebijakan untuk mengarahkan pengembangan pendidikan dan perencanaan pendidikan sebagai landasan pengembangan kurikulum yang relevan. Namun ada pula aspek-aspek penting dalam perencanaan pendidikan menurut para ahli, di antaranya yaitu aspek demografi, pengertian dan tujuan pendidikan, pengambilan keputusan, keterkaitan dengan masyarakat, serta manajemen sumber daya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa aspek demografi memiliki pengaruh yang sangat penting dalam perencanaan pendidikan, seperti jumlah dan distribusi penduduk. Perubahan dalam demografi dapat mempengaruhi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan. Menurut para ahli, perencanaan pendidikan harus mempertimbangkan pengertian dari pendidikan itu sendiri dan tujuan yang ingin dicapai. Hal ini mencakup terkait aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang harus diperhatikan dalam proses pendidikan. Pengambilan keputusan merupakan aspek penting dalam perencanaan pendidikan. Hal ini melibatkan pengembangan strategi dan pemulihan arah dalam memecahkan permasalahan yang ada. Pendidikan berfungsi sebagai institusi sosial yang berinteraksi dengan masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan pendidikan harus mempertimbangkan konteks sosial dan budaya di mana pendidikan itu berlangsung. Perencanaan pendidikan juga mencakup pengorganisasian semua faktor dan kegiatan yang terlibat dalam sistem pendidikan, termasuk manajemen sumber daya manusia dan material. Ada 3 aspek pendidik yang dapat kita tinjau, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Kognitif adalah ranah yang berkaitan dengan mental atau otak. Berikut ada beberapa contoh terkait kognitif. Yang pertama yaitu membaca, kemudian yang kedua ada memo. Memo merupakan kemampuan mengingat terkait pembelajaran ataupun peristiwa. Yang ketiga ada penalaran logis dan yang keempat ada perhatian. Sedangkan afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap seperti emosi. Berikut ada contoh sosial terkait afektif. Di antaranya ada merasa marah pada saat diganggu oleh orang yang tidak dikenal, kemudian merasa senang saat mendapatkan kemenangan, dan merasa sedih saat ditinggal oleh orang-orang terdekat.
Dan psikomotorik adalah ranah yang berkaitan dengan skill atau keterampilan. Berikut ini ada 5 contoh dari hasil psikomotorik. Yang pertama ada tingkah laku, yang kedua ada tugas, yang ketiga ada kemampuan menulis, yang keempat ada tugas portofolio, dan yang terakhir ada membuat karya. Pentingnya mempelajari perencanaan pendidikan. Seperti yang kita ketahui bahwa perencanaan pendidikan memiliki posisi yang sangat penting terhadap organisasi, lembaga maupun pendidikan lainnya. Oleh karena itu, penting mempelajari proses perencanaan pendidikan karena tumbuhnya suatu pengarah kegiatan dapat melakukan pemikiran terkait hal-hal yang akan dilakukan dan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara terbaik dan dapat dilakukan skala prioritas dan akan menjadi alat ukur atau standar yang dijadikan sebagai pengawasan. Perencanaan dalam manajemen pendidikan sangatlah rumit. Perencanaan tidak akan dilakukan jika tidak ada pemikiran yang matang dan rasional. Untuk itu, perhatian terhadap langkah-langkah perencanaan dan hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan sangat penting terhadap manajemen dan manajer pendidikan. Dengan demikian, langkah terbaik yang dapat dilakukan untuk menghindari kegagalan terhadap penyusunan perencanaan yaitu dengan menggunakan langkah-langkah yang telah teruji kebenarannya dalam perencanaan pendidikan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari berbagai penjelasan di atas adalah bahwa perencanaan pendidikan merupakan proses intelektual yang berkesinambungan dalam merumuskan, menganalisis, serta memutuskan keputusan yang akan diambil. Dan keputusan yang akan diambil ini harus memiliki konsistensi internal secara sistematis dengan keputusan yang lainnya, baik dalam bidang itu sendiri maupun bidang yang lainnya. Dan adapun faktor-faktor pendorong terkait perencanaan pendidikan adalah aspek-aspek penting dalam perencanaan pendidikan. Di antaranya yaitu aspek demografis, aspek sosiologis, aspek ekonomis, dan aspek pedagogis. Selain itu pula ada aspek-aspek terkait pendidik, yaitu aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik. Perencanaan pendidikan memiliki posisi yang sangat penting dalam sebuah organisasi, lembaga, ataupun pendidikan lainnya. Tanpa adanya sebuah perencanaan pendidikan, maka tidak akan jelas arah dan tujuannya suatu kegiatan. Saran yang bisa saya sampaikan bahwa pendidikan dan perencanaan pendidikan adalah untuk manusia. Salah satu tujuan yang ingin dicapai dari pendidikan adalah meningkatkan kesejahteraan manusia secara maksimal. Dari aspek-aspek di atas yang harus diketahui oleh perencanaan pendidikan adalah tujuan pendidikan, struktur sistem pendidikan, isi pendidikan, metode belajar mengajar, serta inovasi pendidikan. Dari pernyataan di atas, diharapkan kepada pendengar agar materi yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan menambah pemahaman terkait aspek-aspek yang mempengaruhi perencanaan pendidikan di dalam sekolah maupun dunia kerja nantinya, serta sistem penerapannya. Sampai di sini saja penjelasan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.